Ini masuk lagi ternyata baru nambah berapa orang. Revan, teman-temannya mana Revan? Udah dibilangin, Bu. Oke, jadi untuk sesi kita kali ini, kita akan bahas materi biaya modal atau cost of capital. Sudah sempat saya share ya materinya ya di Classroom ya. Barangkali Anda sempat ngecek. Nah, jadi insya Allah udah semuanya saya share semua di Classroom ya. Mudah-mudahan nggak ada yang kelewat. Nah, jadi sebagai bahan UASnya, itu ada 5 topik ya, dari mulai manajemen piutang, lalu ke manajemen persediaan, manajemen modal kerja, penganggaran modal, sama hari ini adalah biaya modal atau cost of capital. Baik, kita mulai saja ya, meskipun ini personilnya belum lengkap, masih OTW sepertinya ya, masih di perjalanan join Zoom-nya. Kita masuk ke biaya modal atau cost of capital. Nah, apa sih yang dimaksud dengan biaya modal atau cost of capital? Nah, ilustrasinya itu begini ya. Nah, misalnya saya membutuhkan uang lah ya saat ini, saya membutuhkan dana. Nah, kebetulan misalnya ya nyari bantuan ke saudara lagi nggak ada ya, ke tetangga juga lagi nggak ada. Nah, sampai akhirnya saya terpaksa pinjem ke koperasi misalnya. Ya, ceritanya saya butuh dananya itu, uangnya itu misalnya 5 juta lah ya. Saya datang tuh ke koperasi, ya, pinjem 5 juta mengajukan pinjaman. Kalau ke koperasi itu biasanya mereka minta ini ya, minta sebagai jaminan. Misalnya diminta apa ya, jaminan BPKB motor misalnya ya. Nah, ketika saya mendapatkan pinjaman tadi dari koperasi, itu maka saya dibebankan jasa. Jasa yang harus saya bayar ya, misalnya ini saya ngangsur gitu ya tiap bulan. Nah, misalnya dicicil selama 10 kali gitu ya. Berarti pokok utangnya, pokok pinjaman yang saya cicil itu adalah 5 juta dibagi 10 gitu ya, 500.000. Itu baru pokoknya saja. Nah, saya dikenakan jasa juga, misalnya 2% gitu ya, 2% dari 5 juta berapa? Kalau 2% dari 5 juta. 2% dari kalau per bulannya 500.000 berapa? 2% dari 5 juta berapa? Tolong dihitungin. 2% dari 5 juta. 100.000 ya? Betul nggak 100.000? Betul, Bu. Betul ya, 100.000. Jadi tiap bulan selain membayar pokok pinjaman sebesar 500.000, saya juga membayar untuk jasa atas pinjaman saya tadi, yaitu sebesar 100.000. Jadi total yang saya bayarkan, yang saya angsur adalah 500 tambah 100, yaitu 600.000. Ya, artinya uang yang saya pinjam tadi, yang 5 juta tadi, ketika saya mengembalikan, itu sudah diperhitungkan dengan jasanya, ya, dengan bunganya. Artinya saya minjem uang itu nggak gratis, ya, ada biayanya. Belum lagi ketika saya menerima di awal, itu nggak full 5 juta, biasanya sudah ada potongan gitu ya untuk administrasi misalnya ya kayak materai, terus biaya-biaya yang lainnya. Misalnya saya nerimanya itu hanya 4.750.000 lah ya biasanya tuh. Nah, itu yang biaya-biaya tadi itu juga termasuk ke dalam komponen biaya modal. Ya. Pinjam ke bank pun demikian ya, pinjam ke bank. Tiap bulan selain ngangsur yang pokoknya, ngangsur juga untuk bunganya. Jadi dari situ bisa dijelaskan bahwa biaya modal atau cost of capital itu adalah biaya-biaya real gitu ya, keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sejumlah modal atau pendanaan. Ya, bagi pihak yang membutuhkan gitu ya atau mencari pendanaan atau modalnya tadi itu adalah sebagai cost, sebagai biaya. Ya. Bagi pihak pemilik modalnya, contohnya tadi si koperasinya gitu ya, mereka kan yang memberikan modalnya, yang memberikan pinjamannya, atau yang bank tadi gitu ya, mereka yang memberikan pinjaman atau kreditnya. Mereka yang
mengucurkan gitu ya sejumlah modalnya tadi, itu adalah keuntungan buat mereka ketika saya membayarkan bunga berikut biaya-biaya lain yang dibebankan ke saya pada saat saya mendapatkan sejumlah dana tadi. Ya, jadi sekali lagi, biaya modal ini adalah keseluruhan biaya-biaya yang dikeluarkan ya, pada saat memperoleh dana atau sejumlah modal. Ya, bisa berupa bunga, ya bunga pinjaman, bunga kredit, atau misalnya kalau perusahaan sebagai emiten menerbitkan atau menjual obligasi berarti ada bunga obligasi ya. Atau kalau perusahaan misalnya memperoleh pendanaannya itu dari menjual saham atau baru menerbitkan saham gitu ya. Berarti nanti ada dividen yang dibagikan yang dibayarkan kepada pemodal atau kepada pemegang saham. Nah, itu juga termasuk ke dalam komponen biaya modal, ya. Nah, nanti di materi ini kita akan mengetahui gitu ya, menghitung gimana sih gitu ya perhitungan biaya modal kalau modalnya itu pendanaannya itu bersumber dari utang. Gimana perhitungan biaya modal kalau modalnya itu berasal dari saham misalnya ya, baik saham preferen ataupun dari saham biasa, ya. Terus andaikan misalnya, modalnya atau pendanaannya itu berasal dari beberapa sumber, bukan hanya dari satu sumber, misalnya gitu ya perusahaan. Perusahaan itu mau bangun pabrik, ya mau bangun pabrik baru. Nah, untuk membangun pabriknya itu butuh dana atau modal misalnya 1 miliar. Nah, dana 1 miliarnya itu misalnya diperoleh dari, oh iya ada yang berasal dari utang bank gitu ya, misalnya, 400 juta. Kemudian ada yang dari, menjual saham gitu ya, yang 600 jutanya. Nah, itu berarti kan nanti, selain menghitung biaya modal individualnya gitu ya, biaya modal masing-masing sumber dananya, maka nanti diperhitungkan biaya modal keseluruhannya atau biaya modal rata-rata tertimbangnya. Ya, ketika pendanaannya atau sumber modalnya itu, berasal dari lebih dari satu sumber. Nah, itu akan kita bahas hari ini ya, di sesi kita kali ini. Nah, yang jelas sekali lagi saya ulangi, nggak bosan-bosan saya ulangi, biar Anda memahami secara konsepnya, biaya modal ya intinya biaya-biaya real ya, biaya keseluruhan yang dikeluarkan untuk mendapatkan sejumlah modal atau pendanaan. Karena sekali lagi, ketika perusahaan mencari pendanaan atau sejumlah modal, apalagi modalnya itu bersumber dari dana eksternal, maka itu nggak gratis. Ada biayanya ya, yang harus dibayar yang dibebankan ke perusahaan sebagai peminjam atau sebagai debitur. Ya. Ketika perusahaan mempertimbangkan misalnya dana atau modalnya itu mau berasal dari mana, maka harus dipertimbangkan bahwa modalnya atau dana tadi itu diperoleh dengan biaya atau kos yang murah, yang efisien. Kan nggak mungkin dong misalnya saya butuh butuh dana gitu ya, butuh uang, terpaksa nyari pinjaman, saya nyarinya itu misalnya, mana nih bank atau misalnya mana nih koperasi yang, membebankan ke saya bunga atau jasanya yang besar, kan saya nggak mau dong ya, pengennya itu kan saya kalau bayar bunga atau jasa pengennya yang murah, pengennya yang bunganya kecil, pengennya yang jasanya juga kecil. Syukur-syukur kalau bisa gratis mah kan pengennya gratis gitu ya, pinjam 5 juta pengennya balikin lagi 5 juta. Tapi karena kita pinjamnya ke tadi misalnya gitu ya, ke perbankan atau ke lembaga keuangan yang lainnya misalnya ya seperti koperasi, pasti kita dikenakan bunga, dikenakan jasa, nggak cuma-cuma. Beda kalau misalnya minjemnya misalnya ke orang tua gitu ya, atau ke saudara, kita pinjam 5 juta, balikin lagi 5 juta. Atau bahkan kadang karena ke orang tua, pinjam 5 juta tolong diikhlasin ya, misalnya Pak, Bu, kadang kan demikian ya. Jadi sekali lagi, ketika perusahaan mempertimbangkan mau memperoleh dana gitu ya atau sejumlah modal, maka pastinya perusahaan itu menghendaki modal atau dana tadi diperoleh dengan biaya yang murah, ya. Kalau misalnya terpaksa nyari utangan bank, pengennya yang bunganya kecil, gitu ya. Oke,
Biaya modal dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana, seperti yang tadi sudah saya bilang ya. Misalnya modalnya itu, dananya itu berasal dari utang bank. Oh, perhitungannya bagaimana sih gitu ya, menghitung biaya modal yang berasal dari utang. Atau kalau misalnya modalnya itu perusahaan dapat dari menerbitkan saham, bagaimana perhitungannya, bagaimana rumusnya. Jadi intinya nanti biaya modal individualnya itu diperhitungkan, ya. Kalau perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, ini juga tadi sudah saya sampaikan ya, maka setelah diketahui dan setelah dihitung biaya modal individualnya, biaya modal dari masing-masing sumber modalnya, maka nanti dihitung biaya modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata tertimbangnya yang disebut dengan WACC, Weighted Average Cost of Capital. Nah, ini sebagai ilustrasi ya. Sebagai ilustrasi yang tadi juga sudah saya ilustrasikan ya, yang pinjam ke koperasi ya. Misalnya saya dibebankan jasa 2%, maka 2% itu yang saya bayarkan tiap bulan gitu ya, selain yang pokok pinjamannya, yang persen itu adalah sebagai biaya modal. Kemudian yang biaya-biaya lainnya juga termasuk di dalamnya ya, biaya administrasi gitu ya, biaya lainnya yang dibebankan ke saya pada saat saya mengajukan pinjaman ya, yang minjem 5 juta nerimanya tapi nggak 5 juta ya, sudah ada potongan-potongan itu termasuk ke dalam biaya modal juga. Misalnya perusahaan mengerjakan proyek dengan jangka waktu tak terbatas. Jangka waktu tak terbatas itu artinya ya proyek tersebut gitu ya diharapkan masih terus menghasilkan ya sampai dengan kapanpun. Pengennya kan begitu ya kalau misalnya apa eh, kita lah ya buka usaha ngejalanin bisnis pengennya kan usahanya terus ada gitu ya, terus berjalan sampai kapanpun. Nggak ada, saya yakin nggak ada satu orang pun gitu ya, ataupun perusahaan misalnya ngejalanin proyek atau misalnya investasi, pengennya itu nanti di tengah jalan udah nggak mau, misalnya nggak mau nerima lagi manfaatnya, nggak mau nerima lagi keuntungannya. Pastinya kan pengen going concern gitu ya, terus berlanjut ya sampai kapanpun. Ya. Didanai 100% dengan menggunakan utang yang membayarkan tingkat bunga 20% per tahun. Berapa tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemberi utang? Ya, tadi kalau Anda menyimak dengan baik, nah, maka ini nanti cost of capital atau biaya modal ini tergantung ya, dia dari sudut pandang siapa. Bagi si pencari atau pihak yang memerlukan modal, maka itu adalah cost jika dia dibebankan dengan biaya modal. Ya. Tapi bagi pihak pemilik modalnya itu adalah keuntungan bagi mereka. Jadi 20% ini adalah tingkat keuntungan bagi atau untuk si pemberi utangan ya, untuk si pemilik modalnya. Tapi bagi pihak pencarinya, pencari modalnya yang membutuhkan modalnya 20% ini adalah cost of capital atau biaya modal. Nah, ini ya biaya modal yang akan kita perhitungkan. Bagaimana menghitung biaya modal yang berasal dari utang, dari saham preferen, dari saham biasa dan dari saham biasa baru. Ya, ini nanti bedanya apa gitu ya antara saham biasa dengan saham biasa baru. Kalau saham biasa dia memang saham biasa yang sudah beredar gitu ya, yang outstanding ya, bukan yang perdana, bukan yang pertama kali diterbitkan ya. Kalau saham biasa baru berarti dia benar-benar baru pertama kali ditawarkan gitu ya, diterbitkan. Sehingga nanti ada biaya emisi, biaya-biaya berkaitan dengan penerbitan saham biasa tersebut. Sehingga kalau dibandingkan antara biaya saham biasa dengan biaya saham biasa baru, maka nanti besarannya itu akan besar yang biaya saham biasa baru karena ada biaya emisi ya. Baik, kita masuk ke biaya modal yang berasal dari utang atau kita sebut saja biaya utang. Penggunaan utang ini, ya, kalau perusahaan menggunakan utang, berarti kan nanti perusahaan itu akan membayarkan bunga, ya. Ilustrasinya kan begitu ya, misalnya dapat pinjaman gitu ya dari bank, dapat kredit dari bank, berarti kan si perusahaan itu kan akan membayarkan bunga ya secara berkala diangsurnya selain yang pokok utangnya, selain yang pokok pinjamannya, ya. Nah, ketika perusahaan menggunakan utang, kemudian ada pembayaran bunga, maka nanti kan beban bunga yang dibayarkan ini akan mengurangi
laba atau penghasilan yang nantinya dikenakan pajak. Berbeda kalau perusahaan tidak menggunakan utang. Kalau nggak menggunakan utang, berarti kan nggak ada pembayaran beban bunga ya. Jadi kalau dibandingkan antara perusahaan yang menggunakan utang dengan yang tidak, itu ya, maka nanti untuk perusahaan yang menggunakan utang, itu seperti ada penghematan pajak. Karena pembayaran bunganya itu tadi gitu ya, beban bunga yang dibayarkan itu akan bersifat mengurangi laba. Yang labanya itu nanti ketika dikenakan pajak gitu ya, diperhitungkan pajak, itu kan nanti jadi berkurang. Ya, berbeda dengan yang perusahaan tanpa utang. Sehingga kalau kita lihat di sini ya, bahwa biaya modal yang berasal dari utang setelah pajak, KD itu setelah pajak ya, biaya utang setelah pajak, jadi biar gampang ingatnya, D itu adalah debt, itu sama dengan KB, B-nya ini berarti yang before tax-nya ya. KB dikali 1 dikurangi tax rate ya. Pajak yang dibayarkan perusahaan tarifnya berapa persen misalnya ya. Kalau ngikutin apa? Peraturan perpajakan ini kan ada ini ya apa? Ada penurunan ya yang tadinya sempat 5% kalau nggak salah tahun 2020 atau mulai berlaku 2021 ya, itu sudah menjadi 22% ya. Nah, jadi nanti sekali lagi biaya modal yang bersumber dari utang yang setelah pajak itu nanti akan lebih kecil dibandingkan dengan biaya utang yang sebelum pajaknya. Kenapa demikian? Penjelasannya tadi bahwa penggunaan utang akan menimbulkan pembayaran bunga dan beban bunga tadi itu akan bersifat mengurangi bagian laba yang nantinya dikenakan pajak. Jadi nanti pembayaran pajaknya jadi lebih kecil kalau dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menggunakan utang karena nggak ada beban bunga. Sebagai contoh, nah di sini ada contoh yang sangat simpel ya. PT ABC mengajukan pinjaman ke bank dengan tingkat bunga per tahun 10%. Jika tingkat pajak yang dibayarkan perusahaan ini misalnya gitu ya, pemisalan 40%, hitung besarnya biaya utang bank. Nah, menggunakan rumus bahwa KD sama dengan KB dikali 1 dikurangi tax ya, diperolehlah bahwa biaya utang setelah pajaknya adalah 6%. 10% dikalikan 60% ya, 1 dikurangi 40% kan 60% ya. 10% dikalikan 60%, hasilnya adalah 6%. Tadi kan yang sebelum pajaknya kan 10%. Sementara yang setelah pajaknya ya, biaya utang setelah pajak, jadi hanya 6%. Kenapa bisa begitu? Karena nanti kalau dirunut gitu ya, ya tadi bunga itu akan mengurangi laba atau penghasilan yang dikenakan pajak. Sehingga penggunaan utang yang menimbulkan pembayaran bunga itu dia bersifat tax deductible atau adanya penghematan pajak di situ ya. Nah, berikutnya biaya utang obligasi. Nah, obligasi kan sama ya, dia juga menunjukkan utang, bukti utang. Siapa yang berhutang? Ya si emiten, pihak yang menerbitkan obligasi tersebut, pihak yang menjual obligasi tersebut. Emiten obligasi itu siapa ya? Bisa perusahaan gitu ya, bisa swasta ataupun BUMN gitu ya, bisa pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun daerah gitu ya, atau barangkali Anda pernah dengar, pernah baca surat utang negara gitu ya, itu kan emitennya berarti kan siapa di situ, pemerintah gitu ya, negara ya, atau barangkali Anda pernah mendengar istilah ORI gitu ya, obligasi retail Indonesia. Jadi intinya obligasi itu adalah surat utang. Yang namanya utang, konsekuensi yang timbul adalah harus dibayar. Kewajiban biar bagaimanapun harus dibayar ya, bukan hanya pokok utangnya, tapi berikut juga dengan bunga obligasinya. Ya, nah, sebagai wawasan, obligasi itu kan bisa kita bedakan ya kalau dilihat dari bunga berdasarkan ada atau tidaknya bunga atau ada tidaknya kupon. Obligasi itu ada obligasi berkupon gitu ya, artinya disertai dengan pembayaran bunga, tapi ada juga obligasi yang tanpa kupon, tidak disertai dengan pembayaran bunga. Nah, untuk yang obligasi tanpa kupon atau istilahnya zero coupon bond itu biasanya diperjualbelikan, diperdagangkan di bawah nilai nominal atau pokok utang obligasi. Misalnya pokok utang obligasinya 10 juta gitu ya. Nah, maka si
zero coupon bond ini, obligasi yang tanpa disertai pembayaran bunga ini, itu bisa diperjualbelikan misalnya mohon maaf, sinyal sepertinya ya. Sinyal atau apa? Kayaknya sinyal. Kalau benar misalnya udah habis gitu ya yang fasilitas tanpa durasinya, harusnya kan tadi saya ngeklik lagi start new meeting ya, tapi nggak saya klik kembali lagi ke Zoom-nya. Berarti kayaknya sinyal di sayanya. Oke, tadi kita lagi bahas ini ya, klasifikasi obligasi atau surat utang kalau dilihat dari ada tidaknya pembayaran bunga. Jadi untuk zero coupon bonds, obligasi yang tanpa disertai pembayaran bunga, maka si investor obligasi atau si pembeli obligasi itu akan mendapatkan keuntungannya dari selisih antara nilai nominal obligasi dengan harga jual obligasinya. Ya, misalnya diperjualbelikan di harga 7 juta gitu ya pada saat jatuh tempo, maka si investor atau si pembeli obligasi tadi akan mendapatkan sebesar nilai nominal yaitu 10 juta. Jadi keuntungannya dari situ. Kalau yang obligasi berkupon yang disertai pembayaran bunga kan udah jelas ya, ada pembayaran bunga secara berkala yang diterima oleh investor obligasi. Ya. Bisa juga selain dari bunga obligasi ya, bisa juga yang obligasi yang disertai dengan pembayaran bunga itu diperjualbelikannya misalnya di bawah nilai nominalnya ya, misalnya obligasi 10 juta. Pada saat proses jual belinya gitu ya, itu diperjualbelikan misalnya di harga 8 juta misalnya. Berarti kan ada keuntungan juga ya dari selisih ya, selisih karena membelinya di 8 juta dan pada saat jatuh tempo akan menerima sebesar nilai nominal obligasi yaitu 10 juta. Ya, jadi bukan hanya keuntungan dari 2 juta tadi gitu ya, beli 8 kemudian memperoleh pelunasan 10, tapi juga dari bunga yang diterima oleh investor secara berkala ya. Misalnya obligasinya itu ya bunganya itu dibayarkan tahunan atau bisa juga misalnya dibayarkan setengah tahunan ya. Nah, untuk biaya utang obligasi nanti kita hitung dulu biaya utang obligasi yang sebelum pajak. Jadi yang KB-nya kita hitung menggunakan rumus yang ini ya, bahwa KB sama dengan bunga obligasinya berapa, ditambah dengan maturity value itu adalah pokok utang obligasi ya, atau nilai nominal obligasi, dikurangi dengan present value itu harga obligasinya gitu, pada saat diperjualbelikan di harga berapa, nanti dibagi dengan N. N itu adalah umur obligasi. Obligasinya itu jatuh temponya berapa tahun ya, misalnya. Lalu kita bagi dengan nilai nominal obligasi ditambah dengan harga jual obligasi dibagi 2. Nah, di konsep obligasi ini ya, jadi pada prinsipnya sama seperti yang tadi sudah saya sampaikan dan saya ulang-ulang terus, nanti tergantung sudut pandang siapa. Bagi pencari modalnya, biaya-biaya ini berarti kan sebagai biaya modal, tapi bagi si pemilik modalnya, itu adalah tingkat keuntungan. Nah, di sini obligasi pun demikian. Ya, berarti untuk si investor obligasinya atau si pembeli obligasinya, maka keuntungan yang mereka peroleh ini itu bisa disebut dengan istilah YTM, yield to maturity, tingkat keuntungan yang diminta gitu ya, atau yang akan diperoleh oleh investor obligasi jika memiliki atau memegang gitu ya obligasi tersebut sampai dengan jatuh tempo. Nah, disebutnya yield to maturity. Jadi nanti rumus yang ini, yang KB ini bisa kita ganti dengan rumusnya itu YTM, yield to maturity, sama dengan rumusnya sama, interest ditambah maturity value dikurangi present value dibagi N, nanti dibagi dengan maturity value ditambah present value dibagi 2. KB dia mewakili cost of capital gitu ya, bagi
si emiten obligasi, dan YTM ini mewakili tingkat keuntungan yang diterima oleh investor obligasi. Nah, kalau sudah dicari biaya utang obligasi sebelum pajaknya, maka untuk menghitung yang setelah pajaknya sama seperti rumus yang tadi, bahwa KD sama dengan KB-nya dikali 1 dikurangi tax rate-nya. Ya. Nah, ini misalnya ada contoh begini ya. Perusahaan memperoleh modal dengan menjual obligasi jatuh tempo 5 tahun. Ini umur obligasinya 5 tahun ini. Nilai nominal 10 juta. Nah, ini nilai nominal atau pokok utang obligasi, atau bisa disebut juga nilai pari, per value, maturity value. Jadi ada banyak istilah ya, banyak penyebutan. Nggak usah bingung lah ya. Intinya mah ini menunjukkan pokok utang obligasi yang harus dilunasi. Ya. Kupon rate tahunannya 10%. Kupon rate tahunan berarti bunga. Ini obligasi yang disertai dengan pembayaran bunga, di mana bunganya itu adalah 10% per tahun. Jika obligasi tersebut terjual dengan harga 9.500.000, nah ini harga penjualan obligasinya, berarti ini mewakili present value-nya gitu ya, harga obligasi pada saat diperjualbelikan. Kalau di bawah nilai nominal, maka istilahnya adalah at discount ya, obligasi diperjualbelikan at discount. Kalau di atas nilai nominal berarti disebutnya itu at premium. Tapi kalau diperjualbelikannya di sebesar sama dengan nilai nominal, maka dikatakan obligasinya diperjualbelikan at par, ya, sebesar nilai parinya. Berapakah biaya utang obligasi jika diketahui tingkat pajak penghasilan 15%? Misalnya gitu ya, pajak yang dibayarkan oleh perusahaan adalah tarifnya 15%. Berapa sih biaya utang obligasinya ya yang setelah pajak? Baik, kita hitung ya, biaya utang obligasi yang sebelum pajaknya menggunakan rumusan yang ini, ya, KB sama dengan kita hitung bunganya, interestnya. Di sini bunganya adalah 1 juta. 1 juta dari mana? 10% kali 10 juta. Itu adalah bunga obligasi setiap tahunnya yang dibayarkan oleh emiten obligasi dan diterima oleh investor atau pembeli obligasi. Nah, interestnya 1 juta. Maturity value-nya berarti 10 juta ya. Present value-nya 9.500.000, N-nya adalah 5 tahun. Ya, kita masukin aja ya angka-angkanya. Diperolehlah bahwa biaya utang obligasi sebelum pajak itu adalah 11,28%. Dan biaya utang obligasi yang setelah pajaknya, yang KD-nya ya, 11,28% dikalikan 1 dikurangi 15%. Hasilnya adalah 9,6%. Jadi yang KD itu nilainya akan lebih kecil kalau dibandingkan dengan yang KB. Penjelasannya tadi sudah disampaikan berulang-ulang. Bisa kira-kira? Perhitungan untuk biaya utang obligasi? Insya Allah, Bu. Allah ya. Oke, kita lanjut ke biaya saham preferen. Nah, bagaimana menghitung biaya modal yang bersumber dari saham preferen? Ya. Jadi andaikan perusahaan mempunyai saham preferen gitu ya, selain yang saham biasanya, maka untuk pembayaran dividen yang saham preferen itu didahulukan, diprioritaskan, barulah setelah itu dibayarkan dividen untuk yang saham biasa. Ya. Jadi dalam hal pembagian dividen, sekali lagi ya, kalau perusahaan punya saham preferen ya, ada saham preferen dan saham biasa, maka pada saat pembagian dividen yang didahulukan adalah untuk yang pemegang saham preferen, barulah untuk yang saham biasa. Ya, dan besarnya yang dividen yang dibagikan itu kan setelah laba bersihnya itu ya, laba yang diperolehnya itu kan diperhitungkan atau dikurangi dengan pajak. Jadi nanti ketika menghitung biaya saham preferen itu nggak seperti yang obligasi tadi, ada biaya utang obligasi setelah pajak. Nah, karena saham preferen atau saham biasa itu pembagian atau pembayaran dividennya itu ya, itu dari laba bersih, artinya dari laba yang setelah dikurangi pajak, maka nggak akan ada hitung-hitungan, perhitungan, misalnya dikurangi tax rate lagi, pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Tidak demikian ya. Karakteristik saham preferen
selain dalam hal pembayaran dividen dia didahulukan dibandingkan yang saham biasa, ini dividen yang dibayarkannya itu biasanya besarannya adalah tetap atau konstan, berbeda dengan yang saham biasa. Nah, itu bisa banyak faktor yang menjadi pertimbangan bagi perusahaan membayarkan dividennya. Ya, jadi biasanya sudah ditentukan ya besaran untuk dividen saham preferen misalnya berapa gitu ya per lembarnya. Ya. Dan biasanya ya lebih besar daripada yang dividen saham biasa. Itu juga kalau perusahaan punya ya, kalau punya saham preferen. Sehingga untuk saham preferen dikatakan bahwa dia punya karakteristik atau disebut sebagai saham hybrid, ya, gabungan, campuran. Dia menunjukkan bukti kepemilikan, karena kan saham itu kan bukti kepemilikan ya, tapi juga mirip dengan sekuritas utang. Kenapa dikatakan mirip dengan sekuritas utang? Karena memberikan penghasilan yaitu berupa dividen yang besarnya tetap kepada si pemegang saham preferennya. Ya. Biaya saham preferen diperhitungkan sebesar tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemegang saham preferen ya. Berupa dividen yang besarnya tetap. Dihitung setelah labanya itu dikurangi dengan pajak. Ya, ini yang tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, ini adalah perhitungan biaya saham preferen. Simple ya, sederhana ya. KP sama dengan DP dibagi PN. KP ini mewakili P-nya itu preferen ya, biar Anda mudah mengingatnya. DP, P-nya juga sama preferen ya, D-nya ini adalah dividen. Berapa besarnya dividen saham preferen ya yang dibayarkan. Nanti dibagi dengan harga jual saham preferennya. Kalau ada biaya emisi gitu ya, misal diketahui biaya emisinya berapa, maka nanti kita kurangi saja dengan biaya emisi. Ya, jika di soalnya atau diketahuinya itu ada disebutkan oh biaya emisinya sekian misalnya. Nah, ini ada contoh perhitungan biaya saham preferen. Misalnya perusahaan menjual saham preferen dengan nilai nominal 15.000, harga jualnya itu 18.900. Dividen tiap tahun yang dibayarkan Rp1.500. Biaya emisinya ini per lembarnya Rp150. Berapakah biaya saham preferen tersebut? Nah, Anda nggak perlu bingung, barangkali Anda di benak Anda itu ada pertanyaan, kok perusahaan ini mendapatkan modal atau dananya hanya dari menjual satu lembar saham preferen? Kan di sini kan ilustrasinya kan tampak seolah-olah hanya dari satu lembar. Nah, ketika kita menghitung biaya saham preferen, mau datanya itu data yang per lembar gitu ya, ataupun yang kumulatif, maka nanti perhitungan biaya modalnya itu akan sama. Karena kan nanti dividen per lembarnya kan dikalikan sekian banyak gitu ya, berapa? Sekian lembar saham preferennya. Lalu yang harga jualnya juga kan yang per lembarnya itu dikalikan dengan kumulatifnya, berapa banyak gitu ya saham preferennya. Termasuk juga yang biaya emisinya, jika biaya emisi diperhitungkan, biaya emisi per lembarnya juga kan nanti dikalikan. Sekian lembar saham preferennya. Jadi nggak masalah gitu ya, Anda mau ngitungnya itu pakai data yang lembaran, ataupun data yang kumulatif. Misalnya PT ABC menjual 1.000 lembar saham preferen gitu ya. Dengan nominal 15.000, harga jualnya 18.900. Silakan mau yang 18.900 ini nanti Anda kalikan 1.000 gitu ya. Maka yang dividen per lembarnya yang 1.500 juga dikalikan 1.000, yang biaya emisi per lembarnya juga dikalikan 1.000. Nanti hasilnya dia akan sama ya. Nah, ini maka biaya saham preferennya adalah 8%. Nah, ini soalnya simple ini, sederhana. Kalau tadi yang obligasi kita lewat, nah coba yang ini Anda hitung. Berapa ini biaya saham preferennya? Gimana tadi rumusnya? Dividennya berapa ya? Dividennya di sini 1.000. Kita bagi dengan, nah di sini diketahui ada biaya emisi. Jadi kalau di soalnya itu diketahui, disebutkan, ya sudah kita kurangi dengan biaya emisi. Jadi nanti 1.000 dibagi
9.800 ya, yang 10.000-nya kita kurangi 200. Sehingga biaya saham preferennya adalah 0,102 atau 10,2%. Itu ya, perhitungannya simpel ya. Berikutnya, kita ke biaya saham biasa. Ini tadi penjelasannya sudah di awal ya, perbedaan antara saham biasa baru, namanya juga baru berarti perdana. Perdana kali ditawarkan gitu ya, diterbitkan. Sehingga nanti ada perhitungan atau kita kurangi dengan biaya emisi ya di rumusnya. Kalau yang saham biasa berarti dia yang sudah outstanding, yang memang sudah beredar gitu ya, diperjualbelikannya. Biaya saham biasa baru biasanya lebih tinggi dari biaya saham biasa karena diperhitungkan biaya emisi atau flotation cost ya. Biaya emisi ini akan mengurangi penerimaan perusahaan gitu ya, modal yang diterimanya itu berkurang karena dikurangi dengan biaya emisi tadi. Flotation cost akan mengurangi, ini tadi juga sudah ya, intinya mah sama kurang lebih. Nah ini rumusnya ya, menghitung biaya saham biasa baru. KC, C di sini mewakili common stock, saham biasa ya, biar gampang diingetnya. Kalau tadi preferen pakainya P, preferred stock ya. Kalau KC common stock, saham biasa. KC sama dengan dividen awal yang dibayarkannya berapa dibagi dengan harga saham preferennya dikurangi dengan flotation cost, dengan biaya emisi. Nanti ditambah dengan G-nya itu adalah tingkat pertumbuhan dividennya. Ya. Apakah dividen yang dibayarkannya itu akan dibayarkan pada tingkat pertumbuhan dividen konstan ya per tahun. Jadi misalnya dividen pertama yang dibayarkan Rp1.000 per lembar, lalu perusahaan merencanakan akan membayar dividen pada tingkat pertumbuhan 10% misalnya ya per tahun konstan sampai dengan seterusnya. Oh berarti nanti yang tadinya 1.000 dia naik 10%. Nanti berikutnya naik lagi 10%, berikutnya naik lagi 10%. Itu yang dimaksud dengan tingkat pertumbuhan dividen jika dividennya tumbuh konstan. Ya. Contoh, saham biasa baru perusahaan terjual dengan harga Rp3.200, biaya emisinya 15% dari harga jual. Dividen yang akan datang diperkirakan sebesar Rp240 dan dividen diharapkan tumbuh konstan dengan tingkat pertumbuhan 6,5%. Berapakah biaya saham biasa baru tersebut? Nah, ini menggunakan rumus yang ini ya, bahwa KC sama dengan dividen awalnya berapa dibagi dengan harga jual saham biasanya ya, dikurangi dengan biaya emisi, nanti ditambah dengan tingkat pertumbuhan dividen. Dividen awalnya itu 240. Di sini harga jualnya 3.200. Nah, di sini biaya emisinya itu disebutkan 15%. Jadi nggak usah bingung misalnya di soal 15% atau langsung menyebutkan, oh biaya emisinya per lembar misalnya 200. Nah, kalau berupa persentase ya dihitung aja oleh Anda berapa biaya emisinya kalau 15% dari 3.200. 15% dari 3.200 adalah 480. Ya. Jadi 240 dibagi 3.200 dikurangi 480, nanti ditambah tingkat pertumbuhan dividennya yaitu 6,5%. Sehingga biaya saham biasa barunya adalah 15,32%. Nah, untuk yang saham biasa saja, bukan yang baru, ini rumusnya ini tinggal yang biaya emisinya itu nggak ada, kita hapus, ya, nggak dikurangi dengan biaya emisi. Jadi rumusnya seperti ini ya, dividen awal yang dibayarkan berapa, dibagi dengan harga jual sahamnya, nanti ditambah G. Bedanya itu saja dengan yang yang saham biasa baru ya, saham biasa baru berarti dikurangi biaya emisi, kalau yang ini tidak. Ya. Ini contohnya. PT ABC mengeluarkan saham biasa baru, saham biasa baru, saya belum bisa move on berarti. Saham biasa maksud saya yang laku dijual 4.000 per lembar. Dividen direncanakan akan dibayar Rp160 per lembar dengan tingkat pertumbuhan dividen 8%. Berapakah saham biasa tersebut? Nah, ini juga sama seperti yang sudah tadi saya bilang ya,
Anda jangan mempermasalahkan kok dapat dananya ini hanya dari satu lembar saham biasa saja. Nah, ini baik dalam lembaran atau kumulatif gitu ya. Nanti hasilnya akan sama ya, besarnya biaya modal saham biasanya. Jadi kalau di soalnya itu misalnya saya modifikasi gitu ya, Anda jangan bingung. TABC menjual gitu ya saham biasa misalnya 1.000 lembar dengan harga jualnya 4.000 per lembar. Dividen per lembarnya Rp160, tingkat pertumbuhan dividen 8%. Nah, Anda jangan kebingungan ketika saya tambahkan itu ada 1.000 lembar. Silahkan apakah Anda mau ngitung kumulatif gitu ya, dikalikan 1.000 lembar ataupun dalam lembaran, nggak masalah. Ya, jangan sampai terkecoh. Monggo nanti perhitungan biaya modalnya mah, biaya saham biasanya mah akan sama hasilnya. Ya. Nah, berikutnya kita ke biaya modal keseluruhan. Tadi kita sudah bahas semua ya, biaya modal individual ya, baik modalnya itu berasal dari utang, utang bank ataupun utang obligasi, kemudian berasal dari saham preferen, dari saham biasa ataupun dari saham biasa baru. Nah, kalau sudah mengetahui perhitungan biaya modal dari masing-masing sumber modal, kita perlu mengetahui juga dan nanti kita menghitung juga berapa biaya modal rata-ratanya, biaya modal keseluruhannya atau WACC-nya. Kalau ternyata si perusahaan itu dia menggunakan beberapa sumber modal atau sumber pendanaan, ya. Merupakan biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Karena biaya modal dari masing-masing sumber dana berbeda, yang tadi maksudnya berbeda tuh kalau dari utang gitu ya, bahwa KD sama dengan KB dikali 1 dikurangi teks. Kalau dari saham biasa, KC sama dengan D1 dibagi P ditambah G. Nah, maksudnya begitu ya, perhitungan atau rumus-rumus biaya modal dari masing-masing sumber modalnya. Maka menetapkan biaya modal perusahaan secara keseluruhan yaitu dengan menghitung WACC-nya, Wage Average Cost of Capital, atau biaya modal rata-rata tertimbangnya. Nah, dalam perhitungan WACC, komponen utang jangka pendek ini nggak diperhitungkan ya, karena di sini ya menghitung WACC-nya ini adalah untuk yang utang jangka panjang ya, karena biaya modal ini nanti diperuntukannya ini ya untuk misalnya ya untuk proyek-proyek misalnya ya atau investasi yang memang bersifat jangka panjang. Jadi nggak memasukkan utang yang bersifat lancar atau utang jangka pendek. Pada umumnya utang jangka panjang dan modal sendiri merupakan unsur untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbangnya. Untuk menghitung WACC, maka di sini beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Kita tentukan dulu atau kita identifikasi ya sumber modalnya itu dari mana saja. Misalnya tadi ya di awal ya perusahaan mau bangun pabrik nih. Dananya itu 1 miliar perlu yang diperlukan ya untuk membangun pabrik tadi. Nah, 1 miliar ini nih mau berasal dari mana? Diperoleh dari mana saja? Apakah semuanya dari utang bank? Oh, berarti kalau semuanya dari bank, maka kita nggak ngitung WACC. Karena sumber modalnya hanya dari satu sumber, berarti hitungnya yang KD tadi. Ya. Tapi kalau yang 1M-nya ini, misalnya ya, separuh dari utang bank, separuh dari saham biasa, berarti nanti setelah menentukan biaya modal masing-masing, berapa yang biaya modal dari utang, berapa biaya modal yang dari saham biasa, maka nanti dihitung WACC-nya, biaya modal rata-rata tertimbangnya, dengan melihat, memperhatikan wage atau porsi atau bagian atau proporsi dari setiap sumber modalnya. Maksudnya proporsi atau wage atau bagian tuh begini. Tadi kan misalnya 50% dari utang ya, 50%-nya dari saham biasa. Atau berarti berapa? 500 juta ya, 500 juta dari utang, 500 juta dari saham biasa. Berarti porsinya, wage-nya 50%, 50%. Kalau ilustrasinya misalnya dari utang bank itu 600 juta misalnya ya, 400 jutanya dari saham biasa, oh berarti porsinya, proporsinya atau wage-nya
Yang dari utang bank itu adalah 60% karena 600 juta dari 1 M ya. Sedangkan yang dari saham biasa itu adalah 40%. Jadi dilihat bagiannya, wage-nya, proporsinya ketika menghitung WACC. Barulah nanti kita hitung WACC-nya ya setelah menentukan porsi atau bagian atau wage dari masing-masing sumber modalnya. Nah, di sini untuk rumus WACC, tapi biar Anda nggak salah persepsi gitu ya, ini itu kondisional nanti. Nanti dilihat lagi ya, diidentifikasi lagi sumber modalnya tuh dari mana saja. Rumus WACC yang di sini itu adalah jika sumber modalnya itu berasal dari utang, berasal dari saham preferen, dan berasal dari saham biasa. Kalau ternyata ya misalnya sumber modalnya nggak ada yang berasal dari utang, hanya dari saham preferen dan dari saham biasa, maka bagian yang WD dikali KD-nya itu dihapus aja, dihilangkan. Kalaupun nggak mau dihapus, nggak mau dihilangkan, kan nanti WD-nya kan 0, 0 kali 0, 0 kali 0 ya 0. Ya. Atau misalnya perusahaan ini nggak memperoleh pendanaan atau modal dari saham preferen. Oh, berarti yang WP kali KP-nya dihapus aja, dihilangkan. Maka nanti WACC-nya WD kali KD ditambah WC kali KC. Gitu ya. Jadi sekali lagi, rumusnya ini nanti kondisional, fleksibel, tergantung sumber modalnya itu berasal dari mana saja. Kalau ada dari utang, dari saham preferen, dan dari saham biasa, maka ya sudah, rumusnya adalah seperti ini. Itu ya. Nah, ini ada contoh menghitung WACC. Nah, misalnya nih ya, perusahaan menjalankan suatu proyek di mana komposisi modalnya dan biaya modalnya bisa dilihat di tabel. Ya. Dari utang sebanyak 35 juta, dari saham preferen 15 juta, dan dari saham biasa 50 juta. Nah, berarti proporsi modalnya, bagiannya bisa ditentukan ya bahwa dari utang itu adalah 35%-nya. 35 juta dari total atau keseluruhannya berapa? 100 juta itu modal yang diperlukannya, 35 tambah 15 tambah 50. Dari saham preferen 15 juta, oh berarti 15%, 15 juta dari 100 juta. Yang dari saham biasa, bagiannya atau porsinya atau proporsinya, oh berarti 50%. 50 juta dari 100 juta. Misalnya ya, biaya modal untuk utang 7%. Nah, 7% ini berarti yang before tax, yang sebelum pajak ya. Saham preferen 9% dan saham biasa 15%. Jika tarif pajak yang dibayarkan perusahaan misalnya 40%, maka berapakah biaya modalnya? Ya, untuk menjalankan proyeknya yang nilai proyeknya adalah 100 juta, di mana 100 jutanya ini bersumber atau berasal dari utang sebanyak 35 juta, dari saham preferen 15 juta, dan dari saham biasa 50 juta. Nah, berarti di sini kita sesuaikan dulu yang biaya utang setelah pajaknya berapa. Karena yang biaya utang sebelum pajaknya kan 7%, perusahaan bayar pajaknya 40%, maka biaya utang setelah pajaknya adalah 4,2%. 7% dikali 60%. Ya. KB-nya adalah 7%, kemudian kita kalikan dengan 1 dikurangi 40%. Sedangkan untuk saham preferen dan saham biasa nggak perlu disesuaikan lagi. Karena tadi ya, sudah disampaikan, sudah dijelaskan bahwa untuk saham preferen ataupun saham biasa, itu kan pembagian atau pembayaran dividennya itu berasal dari laba setelah pajak. Jadi sudah diperhitungkan dengan pajak ya. Jadi nanti ngitung biaya modalnya itu nggak ada biaya modal, bukan biaya saham preferen setelah pajak, bukan begitu. Ya, nggak seperti yang biaya utang tadi. Oke, kita hitung. Yang pertama kita hitung yaitu dengan melihat proporsi modalnya. Untuk yang berasal dari utang, karena tadi sudah kita hitung ya bahwa biaya utang setelah pajak itu adalah 4,2%, dan proporsi modalnya tadi adalah 35%-nya itu dari utang itu ya. Maka biaya utangnya, ini kalau dilihat dari biaya tertimbangnya ya,
biaya modal yang bersumber dari utang ini adalah 1,47%. Dari mana 1,47%? Dari 35% dikali 4,2%. Nah, jadi kan prinsipnya kan sama dengan yang tadi ya, cuman dirubah aja dalam bentuk tabel. Prinsipnya ini ya, WD dikali KD ditambah WP dikali KP ditambah WC kali KC. Jadi kita lagi mengalihkan wage-nya, proporsinya ya WD dikali KD. WD-nya adalah 35%, KD-nya adalah 4,2%. Hasilnya adalah 1,47%. Untuk yang saham preferen, WP berarti ya, WP-nya 15%, KP-nya 9%. Kita kalikan hasilnya adalah 1,35%. Lalu yang saham biasa, WC-nya itu 50%, KC-nya itu 15%. Kita kalikan ya, hasilnya 7,5%. Nah, kita jumlahkan, maka diperolehlah bahwa biaya modal keseluruhannya atau WACC-nya itu adalah 10,32% untuk memperoleh sejumlah modal sebanyak 100 juta. Perusahaan membayar biaya modalnya 10,32%. Selain dengan melihat proporsi modalnya, WACC-nya juga bisa kita hitung misalnya dengan melihat jumlah biaya modalnya. Tadi kan kita ngitungnya biaya tertimbangnya ya untuk masing-masing sumber modalnya, bahwa biaya dari utang itu 1,47%, dari saham preferen itu 1,35%, dan dari saham biasa 7,5%. Nah, kalau kita lihat dari jumlah biayanya, maka kita lihat ya, untuk yang dari utang, besarnya biaya modalnya adalah 1.470.000. Dari mana? Dari 4,2% dikalikan jumlah modalnya adalah 35 juta. Yang dari saham preferen, besarnya biaya modalnya berapa? Oh, 9% dikalikan 15 juta, yaitu 1.350.000. Dari saham biasa, 15% dikalikan 50 juta. Oh, biaya modal dari saham biasanya berarti 7.500.000. Sehingga jumlah biaya modalnya ya dari semuanya yaitu sebesar 10.320.000. Nah, 10.320.000 ini kalau kita hitung persentasenya dari keseluruhan modalnya itu tadi yang diperlukannya adalah 100 juta, maka 10.320.000 ini adalah 10,32%-nya. Biaya modal yang dikeluarkan untuk mendapatkan sejumlah modal sebanyak 100 juta. Jadi Anda mau ngitung pakai yang nomor 1 gitu ya, ataupun nomor 2, nanti hasilnya sama, yaitu 10,32%. Gitu ya untuk WACC atau biaya modal rata-rata tertimbang. Jadi nanti dilihat lagi ya, dilihat sumber modalnya dari mana saja. Ya, intinya mah kan ngitung WACC porsi atau proporsi dari masing-masing sumber modal gitu ya, nanti dikalikan dengan biaya modal dari masing-masing sumber modalnya. Nah, nanti tinggal dijumlahkan saja keseluruhannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau masih ada yang bingung barangkali? Mudah-mudahan sih enggak ya, enggak bingung. Nah, yang ini silahkan buat latihan. Anda coba, Anda hitung ya. Kalau sudah bisa, berarti Anda sudah paham mengikuti dengan baik dari awal sampai yang terakhir tadi. Nah, kalau tadi kan di contoh soal yang WACC, di sini kan biaya modalnya kan sudah diketahui ya, dari utang 7%, dari saham preferen 9%, dari saham biasa 15%. Nah, kalau di sini, di latihan soal ini, Anda hitung dulu biaya modal masing-masingnya. Ya. Kalau dari utang gimana? Oh, dari utang itu biaya utang setelah pajak KD sama dengan KB dikali 1 dikurangi teks. Itu ya. Oke, silahkan dicoba. Mudah-mudahan selesai dalam waktu 15 menit atau syukur-syukur kurang. Sok, silahkan. Yang latihan-latihan di dalam yang tadi ya, nggak apa-apa deh. Kita lewat, atau kalau mau dicoba boleh.
Nah, kita kerjakan yang ini saja dulu.
Sudah selesai kah? Yang dari utang bank, berapa itu biaya modalnya? Ichini-san, arigato. Ya, Ichini-san. Ada yang sudah? Berapa biaya utang setelah pajak itu yang dari bank? Yang pinjam ke bank. Berapa biayanya?
Gimana, sudah ini? Berapa biaya modal yang pinjaman bank yang setelah pajaknya? Belum kah? Halo, Uni udah belum? %23,1 bukan Bu yang utang? 23,1. Iya Bu. Coba dicek lagi, komanya bener nggak? Atau saya yang salah nih? Ya. %30 dikali 1 dikurangi 22%. 826. 30% dikali 1 dikurangi 22% berarti berapa? 78% ya. 23,4% kalau hitungan saya. Dua 23,4 betul? Halo, kelas 2M. Sudah dihitung, hasilnya 23,4%. Jadi nanti KD-nya ya 30% dikali 1 dikurangi 22% ya. Hasilnya bisa dicek lagi, yang tadi jawabannya 23,1. Itu kalau hitungan saya 23,4%. Berikutnya, yang dari saham biasa berapa biayanya?
Ada yang sudah? Krik 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 krik. Sudah belum? Tadi rumusnya gimana? Untuk yang saham biasa saja? Ada yang mencatat nggak? Jadi nanti ngitung biaya modal dari saham biasanya, dividennya berapa gitu ya yang dibayarkan itu, yang awal, berarti kan 900 ya. 900 kita bagi atau per harga jualnya 6.000, berarti 900 per 6.000, nanti hasilnya berapa, nanti ditambah tingkat pertumbuhan dividennya, yaitu 6%. Jadi hasilnya berapa tuh? Kalau 900 dibagi 6.000, terus ditambah 6%. Iya. Mau makan? Enggak, nanti udah. Nanti ya? Udah masalah ini. Iya. Gampang udah, gampang lah. 13.648 13.640. Berapa hitungannya tadi? 900 dibagi 6.000, terus ditambah 6%. Ini kenapa ya? Pada diem ya? Sudah suntuk kah? Sudah pada lapar? $21 ya? Oke, berarti kita sudah selesai ngitung bagian A, biaya modal individual. Yang dari saham biasa tadi jawabannya 21%. Nah, sekarang WACC-nya berapa? Biaya modal rata-rata tertimbangnya. Ada yang sudah? Mas Dedek jatuh. Mas jatuh ya. Oh, jatuh dedeknya. Oh. Tuh, dedeknya tuh. Dedeknya naik-naik ya. Jangan sayang, jangan naik-naik. Ngitung WACC-nya kesulitan nggak? Oh, dedek jatuh, tak boleh naik-naik. Turun dedeknya, turun ya. Untuk ngitung WACC, Anda lihat ya. Tadi dari utang bank banyaknya berapa? 19.698. Yang bersumber dari utang bank banyaknya berapa? 30 juta ya. Mas Dede jatuh.
Nah, jadi dari utang bank kan 30 juta. Berarti yang dari saham biasa berapa? Rp60 juta ya yang dari saham biasanya. 5-0. Nah, ini masih pada nyimak nggak sih? Banyak yang videonya off juga. Masih Bu, masih nyimak Bu. Nah, ya, tapi dari tadi tuh saya tanya kayaknya nggak respon. Barusan saya tanya berarti yang dari saham biasanya berapa? Kalau dari pinjem banknya 30 juta. Kan di sini katanya kebutuhannya itu kan 90 juta. Awas Dede jatuh. Yang dari saham biasa berarti berapa dananya, modalnya? 60 juta Bu. 60 juta. Ya, nah sekarang Anda sudah tahu dari utang bank 30 juta, dari saham biasa 60 juta. Berarti bobotnya atau wage-nya atau proporsinya berapa yang dari utang, berapa yang dari saham biasa? Berapa bobotnya? Berapa bagian yang dari utang? 30 juta dari 90 juta, berarti berapa tuh? Sepertiga ya, 30/90, 3/9, berarti sepertiga bagian tuh yang dari utang. Yang 2/3-nya dari saham biasa. Nah, sekarang kan ngitung WACC-nya kan tinggal sepertiga dikalikan 23,4%, nanti ditambah dengan 2/3 dikalikan 21%. Udah begitu aja. Hasilnya berapa tuh? Satu tiga enam. 1 3. Itu dari tadi ngapain ya? Lagi ngitung-ngitung angka apa itu? Bukan angka togel ya. Berapa WACC-nya? Kan tadi sudah diketahui. Bobot dari utang atau WD-nya 30 juta per 90 juta. Berarti kan 1/3 itu ya dari utang. Yang 2/3-nya dari saham biasa. Nah, WACC-nya sama dengan sepertiga, kita kalikan dengan 23,4%. Terus nanti ditambah dengan 2/3 dikalikan 21%. Sudah dihitung hasilnya berapa? Sudah dihitung belum? Berapa hasilnya? Tolong dihitung sepertiga kali 23,4%, hasilnya berapa? 7,722 bukan Bu? Masa? 1/3-nya saya pakainya 0,33 Bu. Jadi 0,33 dikali 23,4. Oh iya, bukan itu ya. Oke, kalau mau begitu. Kalau mau langsung 23,4 bagi 3, itu hasilnya jejeg ya, 7,8%. Kalau pakainya 0,3333, nggak apa-apa, silahkan.
Kalau mau 23,4 bagi 3, 7,8%. B-nya nggak akan jauh ya, nggak beda signifikan, ya nggak signifikan lah perbedaannya. Nah sekarang yang 2/3-nya tolong kalikan 21%. 21 bagi 3 gitu ya, hasilnya berapa kalikan 2 gitu aja. Berapa tuh? 14, Bu. 14. Nah, sekarang dijumlahkan dengan yang pertama tadi, 14% ditambah 7,8%. Hasilnya 21,8%. Itulah wage average cost of capital-nya, biaya modal rata-rata tertimbangnya. Ya, udah nggak usah bingung-bingung. Ini pada kemana ya? Mbak Susi ada di tempat, Mbak Susi? Nah, nanti. Mbak siapa lagi nih? Mansur ada di tempat, Mansur? Ada Bu, ada. Oke, tolong diaktifin ya. Riano, ada Riano? Rian, Adam, Hadir, Bu. nah, itu diaktifin ya videonya ya. Nih, Iya, Bu. apa lagi? Rian, Ada, Ibu. terus Muhammad Iqbal, Mega, Anissa, Adit, Adam, Fadil. Jadi yang lainnya ini pada nggak join ya? Lagi sibuk kah? Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya, di awal bahwa ini adalah materi kita yang terakhir untuk satu semester ini ya, angka satunya. Jadi kita masih punya jatah satu pertemuan lagi ya kalau mau diisi minggu depan. Nah, saya ngikut. Anda mau masuk gitu ya, kita tetap tatap muka atau bagaimana? Halo, kelas 2M. Masih mau ketemu saya nggak minggu depan? Kisi-kisi aja, Bu. Kisi-kisi aja, berarti nggak mau ketemu sama saya ya, kisi-kisinya doang ya? Atau kisi-kisi tapi ketemu sama saya? Atau mau kuis? Soalnya kalau kelas 2L mah sempet itu saya adain kuis tuh. Kelas ini yang belum malah. Kisi-kisi aja, Bu. Kisi-kisi aja, kisi-kisi tapi ada tatap muka nggak? Ketemu sama saya nggak? Boleh tatap muka deh. Hah? Boleh tatap muka Boleh, Bu. deh. Boleh. Oke, kalau misalnya masih mau ketemu sama saya, tapi maksudnya jangan ada ini ya, perasaan terpaksa. Kalau memang Bu minta minggu tenang, mangga silahkan. Saya menawari di kelas yang sudah selesai gitu ya, di kelas yang lain menawari masih mau tatap muka atau tidak, karena kalau materi mah sudah selesai. Ya, misalnya yang di prodi akuntansi tuh, saya ada satu kelas yang sudah selesai, saya tawari minggu depan, apa masih mau tatap muka atau sudah? Mereka mintanya minggu tenang, ya nggak ada tatap muka. Ya sudah, saya ngikut saja. Ya, yang penting sudah tersampaikan materinya. Nah, kelas ini bagaimana? Silahkan kesepakatannya. Jadi jangan ada merasa
karena nggak enak misalnya sama saya ya, nggak enak nolak, masa di depan saya ngomong nggak mau gitu ya, nggak apa-apa saya sih. Harusnya kalau sama kayak kelas 2L, kelas ini berarti minggu depan itu jatahnya kuis, jatahnya ya biar sama, karena ada komponen nilai yang kuisnya berarti yang 2M ini. Kumaha bagaimana atuh? Revan, barangkali Revan mewakili teman-temannya. Atau silahkanlah, apa mau diobrolin dulu atau gimana ya? Atau tetap kembali ke tadi yang Anda sampaikan ke saya, kisi-kisi dan masih tatap muka lewat Zoom. Saya ngikutin. Kisi-kisi aja Bu, tetap buka Bu. Sambil Kisi-kisi, Zoom. kisi-kisi sambil Zoom atau Iya tidak? Bu. Sambil Zoom. Oke. Kalau maunya begitu, ya sudah ya, berarti kesepakatannya ya. Iya sebentar sayang. Berarti untuk sesi kita kali ini ya, saya akhiri dulu ya sampai di sini. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Tolong disampaikan ya salam saya kepada teman-temannya yang hari ini berhalangan ya. Kenapa sampai nggak gabung kelas ya? Apakah sibuk ataukah lagi kurang sehat ya? Kalau memang kurang sehat, mudah-mudahan segera sehat kembali seperti sedia kala. Dari saya cukup. Kita tutup dengan sama-sama mengucap hamdalah. Ya sayang, alhamdulillahirobbilalamin.